Bab 551, Kutukan Ilahi, 1. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wu Hen. Plus mematikan mengatur ulang. Plus, pembaca buku ini mencintaimu. Gadis gila telah menyiapkan grup super untuk buku ini. Nomor grup, 104.331.279. Semua orang bergabung, mengobrol dan kentut, bicarakan buku ini. Dua master tingkat atas saling berhadapan. Turbulensi yang muncul pertama kali adalah momentum mengerikan yang melonjak pada mereka. Begitu mereka terpancar, mereka segera memaksa semua orang mundur lebih dari 100 meter. Mereka hanya bisa menonton dari kejauhan. Semua bangunan dan paviliun berguncang hebat, seperti gempa bumi. Namun dalam hal ini, sosok itu sestabil Gunung Tai. Itu adalah Xiaoyu. Dia tampaknya berdiri di sana dengan bebas dari gangguan luar, menyaksikan pertempuran di depannya sambil tersenyum, dan dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri, dan merasakan duel antara Raja Panah dan Nyala Api Suci pada jarak yang begitu dekat. Xiaoyu percaya bahwa bahkan jika keduanya tidak mengambil gambar, mereka dapat membantunya dengan momentum sendirian. Latihan melawan naga dan mendobrak pintu adalah penerapan momentum. Pembawa obor Wulai berkata dalam mulutnya bahwa dia menghargai usulan Wu Dongtian dan Zheng Batian, tetapi dia tidak terlalu peduli tentang itu, hanya semacam ekspresi terhadap kata-kata Dewa Tiga Warna. Kali ini dia memobilisasi momentum dan menindas masa lalu, dia ingin membuat Xiaoyu malu, tidak hanya untuk kehormatan Raja Panah, tetapi dia tidak mau. Xiaoyu acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak merasakannya sama sekali. Dari mana dia tahu bahwa Xiaoyu sekarang seperti bumi yang luas menyatu menjadi satu? Xiaoyu adalah bagian dari bumi yang padat dan kokoh. Betapa mengerikannya kekuatan bumi, Xiaoyu, yang menyerap kekuatan bumi dengan bantuan sihir bumi, hanya kekuatan yang tak terlukiskan mengalir di meridian seluruh tubuh. Meridian yang paling banyak adalah tingkat dendam tingkat Raja Surgawi, diperlebar lagi di bawah dampak kekuatan bumi. Hampir dapat dipastikan bahwa dia bahkan tidak akan menyia-nyiakan kekuatannya untuk membuka meridiannya bahkan jika dia berdampak pada 10 tingkat raja atau bahkan lebih tinggi. Sekarang sudah cukup lebar, bumi semakin kuat dan kuat, Xiaoyu samar-samar merasa bahwa kekuatan yang telah dia pegang saat ini mungkin telah mencapai tingkat yang mengerikan, tetapi karena dia sekarang hanya alam tingkat menengah yang paling suci, bahkan sejauh mana kekuatan bertarung dari alam tingkat surga telah mencapai, tidak jelas. Apalagi keadaan ini, dia hanya merasa seolah-olah jika hari ini tertindas, dia dapat meninju hari itu dengan pukulan. Perasaan kekuatan yang tak ada habisnya begitu luar biasa. Xiaoyu ingin melakukannya sekarang dan memainkannya semaksimal mungkin, tetapi dia juga tahu bahwa melakukannya sekarang sama sekali tidak baik untuk dirinya sendiri, belum lagi dia mungkin bukan lawan dari Kaisar Api Liar Wulifang. Tidak banyak manfaatnya, tetapi jika Anda melihat kedua master teratas secara langsung, manfaatnya terlalu banyak. Jadi dia ingin menunggu dengan sabar. Chennai, pikirnya begitu, tetapi tidak pernah menyangka bahwa pikiran-pikiran ini berubah dan dia merasakan dada Dewa Tiga Warna tiba-tiba bergetar. Seolah-olah ada kekuatan agung yang keluar darinya. Tidak baik, langit seni bela diri yang menempati tubuh itu tiba-tiba muncul di benak Xiaoyu, dan konspirator di balik Dewa dan Tiga Warna sebenarnya tersembunyi di dalam Dewa dan Tiga Warna. Sebenarnya ingin keluar untuk membuat masalah saat ini. Apakah itu masalah? Xiaoyu ingat bahwa ketika dia melihat pria misterius ini, setiap kata yang dia katakan disaring di dalam hatinya. Ya, orang ini pernah berkata bahwa masa depan kita bertiga adalah kematian. Sebagai ganti kelahiran, kembali orang ini, sekarang aku menggunakan kutukan Dewa Bumi untuk menyerap kekuatan bumi. Apakah orang ini telah mencapai level yang dibutuhkan oleh orang ini? Hati Xiaoyu bergetar, dia tentu tidak ingin digantikan. Jadi dengan gila membanjiri kekuatan bumi itu ke Dewa Tiga Warna. Karena kutukan Dewa Bumi dapat menangkap begitu banyak kekuatan bumi, biarkan kekuatan bumi membunuhmu. Pada saat ini, Xiaoyu memotong semua persepsi dari dunia luar. Semua energi dan jiwanya terkonsentrasi di dadanya, melihat ke dalam, dan memperhatikan getaran hebat dari Dewa Tiga Warna, atribut guntur ungu, atribut bumi kuning, hijau semua properti kayu mekar dengan cemerlang. Itu bergetar, itu melepaskan kekuatan. Tetapi ketika itu bergolak, api kemasan tiba-tiba muncul di sekitar Dewi Tiga Warna, dan itu terikat padanya. Kim tertinggi. Melihat api ini, Xiaoyu tidak bisa menahan kegembiraan.
Master Gothic Xie telah lama mengetahui bahwa Dewa Tiga Warna dan tidak hanya bagus, tetapi juga mengatur permainan terlebih dahulu. Begitu langit dan bumi yang paling kuat, Xiang Zili, Raja Master Tinggi, muncul, ia menekan turbulensi Dewa Tiga Warna dan membuatnya mustahil untuk melakukan serangan balik. Xiaoyu juga senang menggunakan kekuatan bumi untuk menyampaikannya. Ambil kekuatan dan hancurkan kekuatan tersembunyi di Dewa Tiga Warna ini. Raungan, sebuah teriakan terdengar keras. Namun, ketika Dewa Tiga Warna muncul menjulang di atas wajah seorang wanita, menari dengan liar, keindahan aslinya yang cantik sangat malu, dan sepasang mata besar memproyeksikan kegilaan. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Wanita itu menggeram. Suara ini persis seperti yang didengar Xiaoyu dari Wu Dongtian yang telah menempati tubuhnya. Pria misterius itu sebenarnya adalah seorang wanita. Xiaoyu mengangkat bahu, terlepas dari apakah kamu seorang pria atau wanita, dia akan membunuh tanpa ampun. Dia tidak boleh membiarkanmu bertahan hidup. Jika kamu bertahan hidup, aku akan mati. Ketika dia bersaing dengan Dewa Tiga Warna, pertempuran eksternal dimulai. Berkibar, pergelangan tangannya sedikit bergetar, dan senjata api ganas yang dilepaskan oleh Kaisar Wulai yang ganas berubah menjadi hujan senjata, cantik dan berwarna-warni, seperti keajaiban api dan hujan. Para penonton, tidak peduli apakah itu dari tingkat ke-10 hingga tingkat pelangi, tidak ada yang bisa menilai ujung senjata mana yang asli, bahkan jika itu memiliki teknik pupil, ini adalah kemampuan tingkat Raja Pertempuran. Oh, Raja Panah menghormati surat itu tetapi tidak tinggal sedikit pun, mengangkat tangannya adalah anak panah. Sebuah anak panah yang dipadatkan oleh vitalitas surga dan bumi murni menyapu kehampaan secara instan, terbang ke langit dan hujan. Ding, sebuah benturan keras keluar, hujan senjata langit mereda, tetapi di ujung senjata, sebuah anak panah menghilang dengan tenang. Haha, pendahulu benar-benar baru saja kembali ke tingkat atas dari level Raja Surgawi. Jika Anda adalah Raja ke-10, panah ini adalah kehidupan generasi muda. Raja Surgawi Api Suci Wuli tertawa terbahak-bahak. Raja Panah Lingzun menghela nafas, bagaimanapun juga, tidak bisa bersembunyi. Dengan bantuan Xiaoyu, dia mendapatkan kembali vitalitasnya dan menghidupkan kembali hidupnya. Namun, jika dia ingin memulihkan kekuatannya sepenuhnya, dia hanya dapat pulih ke tingkat atas kelas Raja Surgawi kecuali dia menggunakan benda asing. Dia kekurangan barang, dan dia tidak ingin keluar sekarang, tetapi krisis yang dihadapi Xiaoyu dan yang lainnya memaksanya untuk keluar. Senior, junior tidak sopan. Wu Lifang berteriak tiba-tiba, dia tiba-tiba bergerak maju, untuk sementara waktu, Tianyu bergetar, pembakaran dunia, kekuatan untuk menghancurkan satu sisi muncul, kobaran. Api yang ganas, memotong langit, menusuk keluar, cahaya merah yang mengejutkan itu bergetar di atas pistol api, seolah-olah itu adalah satu-satunya di dunia. Momentumnya luar biasa, di seluruh dunia. Dalam satu tembakan, langit dan bumi terpisah satu sama lain, dan senjata api itu lewat. Semua bangunan, rumah, dan tanah batu biru dalam jarak ratusan meter runtuh, berubah menjadi debu. Ini adalah God of War kelas dunia pada saat ini, Kaisar Xinluo berada di jalan, seolah-olah waktu berjalan mundur, gunung dan sungai runtuh, dan keabadian hancur. Di bawah kekuatan tertinggi, tidak ada pengorbanan dan semua kehancuran. Raja Api Suci Wu Lifang tahu terlalu banyak tentang roh mata panah. Dia pernah menyaksikan kekuatan Raja Panah yang terkenal di dunia dengan matanya sendiri, menghancurkan para penguasa dunia dengan semua tangannya, merampas ke segala arah, dan hanya menghormati dirinya sendiri. Itu adalah keberadaan super langka yang dapat membuat Master Gothic Rie berpikir dia lebih rendah, bunuh itu, di masa depan takut untuk pulih, benar-benar tangan yang tak terkalahkan di bawah Kaisar Pertempuran. Jadi dia menembak dengan seluruh kekuatannya. Dengan satu tembakan, langit yang kacau terbuka, seolah-olah kekacauan yang berkabut terbelah menjadi langit dan bumi, dan senjata panjang itu menyebar ke seluruh dunia dan menjadi keberadaan yang menimbang langit dan bumi. Putus asa, menghadapi tembakan ini, Raja Panah Lingzun Xin melangkah maju dengan datar. Sikat. Segala sesuatu di dunia yang dihancurkan oleh kobaran api tiba-tiba berhenti pecah. Waktu tampaknya diam. Misteri ruang angkasa. Para penonton berteriak kaget. Tanyakan saja siapa yang paling tahu kekuatan ruang angkasa dan siapa yang tahu misteri tertinggi. Hanya Raja Panah yang menghormatinya. Dia telah memahami misteri ruang angkasa 100 tahun yang lalu, dan sekarang demikian.
Setelah 1 abad mundur, meskipun vitalitasnya telah hilang, apa pemahamannya tentang makna ruang angkasa? Saya khawatir itu akan lebih tinggi. Hanya ketika kelurusan spasial mencapai ekstrim, barulah mungkin untuk menggunakan pencerahan Xiaoyu untuk mengembalikan vitalitas yang hilang dan menghidupkannya kembali. Jadi ketika Raja Panah Lingzun memainkan kelurusan spasial, itu adalah Xiaoyu yang terganggu oleh Dewa Tiga Warna. Dia merasa bahwa ruang di sekitarnya terpenjara. Dia juga menjadi bagian dari penjara itu. Tubuhnya terpenjara, tetapi lebih mampu menghargai misteri utama ruang itu. Namun, kekacauan dari Dewa Tiga Warna dan menyebabkan kekacauan, tidak memberinya waktu untuk memahami misteri ruang. Kehilangan ini membuat Xiaoyu benci dan ingin menghancurkan jiwa wanita yang tersembunyi di Dewa Tiga Warna dan wanita sialan. Xiaoyu menggeram dalam hati. Kekuatannya melonjak hebat, dan semangat juang, kekuatan bumi, dan belatung emas tertinggi semuanya dengan gila mengalir ke Dewa Tiga Warna, untuk menghancurkan jiwa di dalamnya. Rusak, 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 raungan rendah Xiaoyu, jika Shenlei pecah, akan ada fluktuasi kekuatan yang tak berujung di sekitar Dewa Tiga Warna, dan mereka akan bergemuruh dan terguncang. Apa? Teriakan keras datang. Wanita itu muncul lagi, dan tatapannya menatap Xiaoyu, aku tidak akan mati. Bahkan jika Gotrek datang ke sini secara langsung, dia bahkan tidak akan membunuhku. Aku tidak akan mati sampai lain kali. Kembalilah, hari kamu mati, haha. Dengan tawa gangster, sosok wanita itu menghilang. Terlepas dari jangkrik emas tertinggi, atau kekuatan bumi, sekali lagi bertindak pada dandelion Dewa Tiga Warna, itu tidak berpengaruh, dan di antara mereka, Xiaoyu mengerti sedikit. Dewa Tiga Warna telah diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Begitu wanita itu mundur, Dewa Tiga Warna itu adalah bagian dari tubuh Xiaoyu. Menyerang dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Jelas tidak mungkin. Bagaimana kita bisa membunuh wanita itu? Dan bagaimana cara melepaskan panci Dewa Tiga Warna dari tubuh? Jika kau keluar dari sana, apakah kekuatanmu akan hilang sebagai akibatnya? Semuanya membuat Xiao merasakan sakit kepala yang luar biasa. Guncangan di luar membuat Xiaoyu terbangun. Ia tiba-tiba mendongak dan melihat reli dari 2 kekuatan teratas. Tahun yang gila lahir dari pikirannya. Jadilah api, bersama matahari. Wulai gemetar dan meledak dalam kobaran api yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, berhamburan ke segala arah, seolah-olah itu adalah matahari yang terik di langit, menjadi matahari kedua. Mengungkapkan segalanya, penjara itu langsung runtuh. Pada saat Wu Lifang ini, kekuatan yang luar biasa meletus, kekuatan tempurnya setinggi langit, mengamuk ke segala arah, semuanya hancur, dan bahkan rasa hormat spiritual Raja Panah hanya dipulihkan ke kekuatan tingkat superior Raja Surgawi, dan dikejutkan oleh suksesi. Mundur, bahkan tiang ruang angkasa tidak dapat dipamerkan. Akhirnya, Wu Lei menusuk dengan 1 tembakan, menghancurkan ruang, dan menusuk Raja Roh Panah dengan sikap hegemonik tertinggi. Sulit membayangkan siapa yang dapat bersaing dengan momentum dan kekuatan itu. Setidaknya Raja Panah Lingzun yang belum pulih tampaknya tidak dapat menahannya. Kakek, senior, ketika Ling Yuner dan yang lainnya melihat ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan keheranan mereka. Banyak orang tidak tahan untuk menutup mata mereka. Tembakan ini tidak dapat ditolak. Bahkan Wu Doukun, Zheng Hanzu, dan yang lainnya semuanya menghela nafas. Memang benar bahwa Raja Panah adalah musuh, tetapi saya juga merasa sedikit sedih ketika saya melihat Tian Jiao yang tak tertandingi jatuh karena dia tidak pernah memulihkan kekuatannya. Menyeberangi bumi, bahkan Kaisar Perang Kuasi Gotrek Rie dan Patriark Scotch akan mundur, jadi bahkan jika mereka tidak menginginkannya, mereka harus dibunuh di sini. 1 generasi Tian Jiao, apakah telah runtuh? Pada saat hidup dan mati, dengungan dingin tiba-tiba datang. Semua orang di gempa itu bergidik. Orang-orang buru-buru menatap mereka, yang masih bisa menyampaikan kekuatan mereka di bawah kekuatan yang begitu besar. Xiaoyu, dia? Bagaimana mungkin dia? Begitu seruan keluar, Xiaoyu, yang paling dekat dengannya, tiba-tiba mengangkat 1 kaki, dan dia maju selangkah demi selangkah, dan tanah terus bergetar saat dia berjalan. Untaian halo kuning melonjak dari bawah kakinya. Kutukan Dewa, ini adalah kekuatan kutukan Dewa Bumi. Dia meminjam kekuatan bumi dengan kutukan Dewa Bumi. Wu Dongtian dan Zheng Batian gemetar pada saat yang sama. Keduanya saling berpaling dan melihat kengerian dari satu sama lain.
Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Xiao Yu diberi kutukan Dewa Bumi. Bagaimana mungkin, jika harta kaisar membuat orang iri, maka kutukan Dewa Bumi 100 kali lebih besar daripada godaan 10 harta kaisar. Mengapa demikian? Mereka tidak tahu bahwa Xiao Yu memiliki roh jahat yang keberadaannya sangat rahasia di sampingnya yang entah sudah berapa tahun jiwa-jiwa perang berubah menjadi manusia. Roh jahat yang menegakkan keinginan untuk bertarung di surga dan bumi itu mengandung hampir semua mantra dan misteri di surga dan bumi, dan bahkan jika itu hilang, itu mungkin tidak dapat dikuasai olehnya. Baiklah, Xiao Yu melangkah maju, dan setiap langkahnya sangat berat, seolah-olah mendorong bumi untuk bergerak seperti daratan. Tekanan yang dihasilkannya memaksa kecepatan serangan Wu Lifang melambat. Wu Li memperburuk amarahnya, dan kekuatannya meningkat tajam, mencapai titik tertinggi. Dia ingin mendesak senjata ganas itu untuk membunuh Raja Panah Ling Xun. Tetapi saat dia berakselerasi, Xiao Yu berdiri di depan Raja Panah, dan dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan keterampilan bertarung apapun, tetapi langsung berdiri menghadapi senjata ganas itu. Dewa Tiga Warna, bukankah kamu kuat? Aku lihat apakah kamu dapat menahan pukulan penuh dari Raja Pejuang. Xiao Yu bahkan menggunakan Dewa Tiga Warna untuk melawan senjata api yang ganas dan menggunakan kekuatan eksternal untuk membombardir wanita misterius yang tersembunyi di Dewa Tiga Warna. Idenya gila, tetapi tidak berdaya. Xiao Yu melihat kekuatan wanita yang tersembunyi di dalam Dewa Tiga Warna dan di hadapan kekuatan bumi, Jin Ye tertinggi tidak dapat menghancurkannya. Dia hanya menyakitinya. Keberadaan yang menyimpang seperti itu, Xiao Yu memikirkannya, dan hanya saat itu. Ini mungkin tampak berbahaya, tetapi bagi Xiao Yu, mungkin tidak. Satu tembakan menghancurkan langit, dan semua debu hilang. Senjata api Wulai yang mengamuk tiba-tiba berputar, menghancurkan ruang, dan menusuk posisi dada Xiao Yu dengan ganas. Jangan, Ling Yuner menunggu seseorang untuk menutup matanya. Raja prajurit menerima pukulan penuh, siapa yang bisa bertarung dengan tubuhnya. Bahkan kaisar perang yang legendaris mungkin tidak dapat melakukannya. Belum lagi orang-orang. Oh, senjata yang ganas itu tepat di depan. Xiao Yu merasakan sedikit getaran di tubuhnya, dan rasa sakit yang menyakitkan datang dari hatinya, tetapi dadanya tidak tertusuk, tetapi cahaya kuning keemasan meledak. Bukan tiga warna, ternyata, kekuatan pelindung pola burung elang emas kaisar pelindung mekar. Xiao Yu terdiam beberapa saat. Dia ingin menggunakan kekuatan eksternal untuk menghancurkan dewa dan tiga warna. Dia tidak menyangka akan ditentang oleh kekuatan binatang pelindung ini. Burung kondor Jin Ying, yang belum bangun, diserang oleh Wu Lai. Bangun di tengah-tengahnya, mekar dengan kekuatan yang mengerikan. Mendesis. Sebuah desisan keluar. Cahaya Jin Cancan meledak dari posisi dada Xiao Yu, dengan cepat menutupi seluruh tubuh Xiao Yu, dan seekor burung kondor elang emas mengelilingi topeng emas. Boom! Api emas yang tak terhitung jumlahnya meledak dari atas topeng. Jaga binatang itu, seru Wu Lifang, bahkan jika dia benar-benar ketakutan dan tidak terpengaruh oleh dunia luar, dia terkejut setelah melihat binatang pelindung. Binatang dewa pelindung, hanya pertahanan. Menjaga binatang kaisar, selain pertahanan, ada serangan yang mengerikan. Mendesis, seekor elang emas mendesis, dan api Jin Cancan segera berubah menjadi tudung api dan hujan yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama retikel menyusut sedikit, dan kemudian memantul keluar. Bahkan jika Wu Lifang adalah atribut api, dia telah bermain api seumur hidup, tetapi dia tidak takut meremehkan api emas, dan ketika dia menolak, kekuatan rebounding datang. Oh, Wu Lifang langsung rebound, tubuhnya terbang lebih dari 60 meter. Setelah mendarat, lebih dari 10 langkah berturut-turut diambil untuk menstabilkan tubuhnya. Perubahan ini mengejutkan rahang semua orang. Terlalu luar biasa. Kemudian topeng binatang penjaga menghilang tanpa jejak. Sosok Xiao Yu muncul kembali. Binatang penjagamu belum bangun. Wu Lai melihat keanehan itu sekilas. Bunuh kamu sekarang, ini tidak akan pernah menjadi saat untuk benar-benar bangun. Wu Lifang menembak lagi. Senior, gunakan busur, kata Xiao Yu. Raja-Raja Panah menjabat tangannya dan melemparkan busur panjang desahan dewa kepada Xiao Yu. Sambil memegang busur panjang itu, Xiao Yu merasakan kekuatan yang melonjak datang darinya. Dia belum pernah melihat kekuatan seperti itu. Agaknya, itu adalah kekuatan khusus yang dipupuk oleh roh Raja Panah ditambah dengan penggunaan kutukan Dewa Bumi, meminjam kekuatan bumi,
cukup untuk membunuh segalanya. Raung, Xiaoyu mengangkat busur panjang desahan dewa dan berteriak. Dua kekuatan berwarna bumi yang bergejolak melonjak dari kakinya, dan dengan cepat mengalir ke busur panjang itu. Dikombinasikan dengan kekuatan roh Raja Panah, keduanya menjadi satu, membentuk tiga anak panah yang bersinar dengan cahaya Jin Cancan. San Jianyao mengacu pada Wu Lifang. Wajah pembawa obor Wulai menjadi sangat bermartabat. Dia menembakkan pistol horizontal di depannya dan menembakkan seberkas cahaya besar yang menatap Xiaoyu. Desahan Tuhan dapat menembakkan tiga anak panah ruang angkasa setiap hari. Senior, Anda harus menjadi orang pertama yang mencobanya. Xiaoyu perlahan membuka tali busur. Gerakannya lambat, tetapi itu membuat hati semua orang menggantung. Apa yang akan menjadi hasil dari anak panah ini? Saat dia menarik tali busur, kekuatan bumi semakin melonjak. Seluruh dunia tampak bergetar karena ini, dan sosok Xiaoyu juga tampak sombong. Tarian angin, penjaga api. Bahkan Wu Lifang harus memberi isyarat. Pistol api yang ganas menari-nari di dadanya dan berubah menjadi naga api di sekelilingnya. Petik 2 tanda seru. Petik 2, tiba-tiba, tiga anak panah ruang angkasa terlepas dari tali busur dengan suara siulan yang tajam. Ketika mereka terbang keluar, mereka segera menembus ruang angkasa dan menghilang ke pandangan semua orang. Tiba-tiba hati orang-orang tertahan. Mereka menatap Wu Lifang dengan mata terbuka lebar, dan melihat bagaimana dia menahan tiga anak panah ruang angkasa. Setelah hampir 1000 tahun, seberapa kuat kutukan bumi lagi? Bisakah kita menerobos pertahanan master tingkat Raja Perang? Orang-orang menantikannya. Sikat. Tiba-tiba, ketiga anak panah ruang angkasa terbang dari ruang yang berbeda. Tetapi di tempat mereka muncul, mereka berseru, dan bahkan menjerit. Sialan! Bahkan pembawa obor Wu Lifang tidak bisa menahan diri untuk berteriak, karena tiga anak panah ruang angkasa masing-masing menembak ke arah kerumunan Wu Han dan Zheng Xiao. Xiaoyu juga menatapnya sejenak, tidak, bagaimana anak panah ini bisa berputar. Pukulan, tamparan setia Raja Pedang Lingzun mengenai kepala Xiaoyu. Bocah bau, apakah kamu sudah belajar memanah? Tidak, Xiaoyu berkata, dan dia menggaruk kepalanya. Kupikir memanah tidak sulit. Ternyata sangat sulit. Dia menertawakan Wulai. Hidung Wulai hampir bengkok. Bajingan ini datang lagi. Hantu itu tahu di mana dia akan menembak lain kali, dan dia tidak bisa menahannya, jika dia menembak dengan benar. Pada saat itu, Wu Lifang menemukan bahwa orang-orang yang tidak bisa menembakkan anak panah lebih kuat daripada mereka yang bisa menembakkan anak panah. Tiga anak panah ruang tiba-tiba muncul, terutama di pihak Wudong Tian. Sebenarnya ada dua. Yang pertama merespons adalah 4 Raja 10 teratas. Mereka berseru dengan sekuat tenaga. Zheng Batian hanya memiliki 1, dan 4 Raja 10 teratas juga menembak dengan sekuat tenaga, tanpa ragu-ragu. Bum 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 bum, yah, serangkaian ledakan datang dan pergi. Akibat dari kekuatan ledakan menyebar dengan cepat ke segala arah, dan para master di kedua sisi segera berteriak mundur, dan banyak dari mereka dipenggal. Ketika ledakan berakhir, semua orang akan melihat lagi. Saya melihat bahwa 4 master 10 besar di sekitar Wudong Tian semuanya terluka parah dan jatuh di pelukan orang lain. Salah satu dari mereka bahkan mematahkan satu lengan. Zheng Batian sedikit lebih baik. 4 master 10 besar berdarah. Mereka masih bisa berdiri di udara, tetapi 8 dari mereka memiliki satu kesamaan, yaitu rasa takut. Xiaoyu berkata sambil tersenyum, maafkan aku. Buat kesalahan, sekali lagi. Kamu tidak akan pernah membuat kesalahan. Begitu dia mengatakan ini, banyak master di Wudong Tian dan Zheng Batian tidak bisa menahan diri untuk tidak saling berteriak, dan Raja Api Suci Wuli melepaskannya untuk melihat kekuatan tanah kuning melonjak di kaki Xiaoyu dan melihat anak panah Wang Ling menghormatinya, dan dia merasa dirugikan. Tidak pernah dalam hidupnya satu kesalahan menyebabkan cedera serius pada 4 Raja 10 teratas, dan 4 Raja 10 teratas menghabiskan banyak waktu. Ini adalah kesalahan, saya khawatir kesalahan paling mengerikan saat itu. Wu Lifang menatap Xiaoyu, ingin membuat ratusan lubang di tubuhnya agar bersedia. Sejak awal kultivasinya, Wu Lifang telah merajalela, berlatih sampai ke tingkat Raja Perang. Dia telah menghadapi kesulitan yang tak terhitung jumlahnya dan telah dia hancur, tetapi dia tidak pernah tidak berdaya seperti sekarang. Yang lebih membuatnya tertekan adalah bahwa dia adalah seorang junior.
Seorang tuan muda yang bisa menusuk beberapa ratus kali dengan satu jari, tetapi karena dia mengilhami kutukan Dewa Bumi dan menggunakan kekuatan bumi, dia bersaing dengan dirinya sendiri. Berkibar, melihat kehormatan Raja Panah, dan kemudian melihat Xiao Yu, Wu Lei melahirkan pembunuhan tanpa akhir. Dia lebih suka kehilangan banyak tuan dari 10 raja, yang diharapkan akan memengaruhi para jenius Raja Perang dan 10 raja. Mereka juga ingin membunuh mereka di tempat ide. Belum lagi, begitu Raja Panah dipulihkan sepenuhnya, siapa yang berani mengatakan bahwa dia bukan Master Gothic Rie kedua? Poin kuncinya adalah bahwa meskipun Master Gothic Rie menyukai Xiao Yu, dia masih dapat mengambil arahan umum dan menerimanya. Karena identitasnya sendiri, itu tidak bisa terlalu banyak, dan sekarang akhirnya akan tercapai. Tidak ada lagi ancaman. Bagaimana dengan rasa hormat Raja Panah? Dia tidak terikat dengan identitas Master Gothic Rie. Selama dia dipulihkan ke tingkat Kaisar Perang Semu, saya khawatir bencana telah datang. Siapa yang bisa menghentikannya? Dapatkah diharapkan bahwa Patriark Bencana hari itu tidak ada hubungannya dengan mereka, dan mereka saling bermusuhan, dan jika mungkin, siapa yang dapat menjamin bahwa duel antara Patriark Bencana dan Master Gotrice akan hidup? Bagaimanapun, reputasi Master Gothic terlalu kuat. Lalu ada Xiao Yu. Saya pikir Wu Diantian dan Zheng Batian sepenuhnya dibudidayakan oleh keluarga terbesar mereka, dan mereka menggunakan semua jenis metode untuk memberikan bimbingan terbaik, keterampilan bertarung terbaik, obat mujarab terbaik. Sebaliknya, Xiao Yu berasal dari keluarga kecil yang sederhana, bahkan di mata mereka, tidak layak disebut keluarga. Tanpa bimbingan siapapun dan tidak ada bantuan dari keluarga, dengan kekuatan mereka sendiri mereka telah melampaui Wu Dongtian dan Zheng Batian. Manfaatkan, maka waktunya untuk menjadi kaisar jelas lebih cepat. Dua orang seperti itu, jika mereka dapat menggunakan kehidupan semua orang di lapangan untuk menukarnya, Raja Api Suci Wu Lifang pasti bersedia menukarnya. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah saya? Tembakan yang meleset, ini adalah hal yang konyol, tetapi menyebabkan sakit kepala yang mengerikan. Jika salah satu dari Xiao Yu dan Arrow King Lingzun sendirian, itu akan baik-baik saja. Dia dapat mengatasinya dengan tenang. Keduanya bersama-sama akan membuatnya sakit kepala. Akibatnya, Zunxin menghadapi serangan mendadak yang satu dan yang lainnya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia tidak cukup percaya diri untuk menghadapinya, dan bahkan mungkin mati. Akhirnya, nyala api Raja Wulai dari surga api suci jatuh di kaki Xiao Yu. Jika Xiao Yu dapat dipaksa meninggalkan bumi, maka mantra bumi tidak akan berpengaruh. Tanpa mantra bumi untuk meminjam kekuatan bumi, Wu Lifang percaya bahwa dia dapat menusuk Xiao Yu hingga mati ratusan kali tanpa masalah. Putus asa, siapa yang dihormati oleh roh Raja Panah? Ratusan tahun yang lalu, keberadaan super lawan yang tak terkalahkan di seluruh benua, dia tidak dapat memikirkan kekurangan dengan kerja sama Xiao Yu, yaitu, Xiao Yu bukanlah kekuatannya sendiri, tetapi kekuatan bumi. Jadi dia mengambil langkah maju. Pemberontakan luar angkasa. Dengan langkah maju dari roh Raja Panah, sebuah bentuk kekuatan ruang tak kasat mata terbentuk, yang segera mengikat kaki Xiao Yu ke tanah. Pada saat ini, Xiao Yu seperti seorang paman yang telah berakar di tanah selama ribuan tahun. Ia berakar dalam dan ingin memisahkan penganiayaannya dari bumi. Sulit, Raja Api Suci Wulai menaruh kilatan cahaya di matanya. Mundur, begitu dia berbicara, orang-orang yang awalnya tertekan hampir tidak dapat bernapas di kerumunan, dan kemudian dia menghela napas lega. Jika demikian halnya, jika tidak ada perang, saya khawatir orang-orang dengan suasana hati yang tidak stabil akan menjadi gila karena keheningan suasana yang tertekan. Pergi, respons Zheng Hanzu adalah yang tercepat. 4 master tingkat Raja 10 teratas mereka baru saja kelelahan, luka-luka mereka tidak serius, mereka pergi paling cepat, dan tidak ada jejak dalam sekejap. Itu adalah sisi seni bela diri bahwa keempat master tingkat Raja 10 teratas semuanya terluka parah dan dalam kondisi yang buruk. Xiao Yu dan Raja Panah Zunxin saling memandang, dan keduanya tersenyum pada saat yang sama. Raja Panah Zunxin mengulurkan tangan dan menekan busur panjang dewa, dan kekuatan ruang angkasa yang kuat masuk. Merasakan gelombang kekuatan yang kuat itu, wajah Xiao Yu menunjukkan senyum aneh. Kamu bisa datang kapan saja kamu mau, pergi saja jika kamu mau, senior, sepertinya tidak ada hal yang semurah itu di dunia ini, kata Xiao Yu sambil tersenyum. Suaranya tidak keras, tetapi suasananya tiba-tiba menegang.
Kelompok Zheng Batian berjalan paling cepat, sejauh 1 atau 200 meter, tetapi semua orang mengangkat telinganya dan mendengarkan, karena takut akan kecelakaan. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyu, mereka tidak memikirkannya, dan segera pergi, berkedip, sekelompok orang menghilang tanpa jejak, tidak ada yang tinggal. Wu Dongtian dan yang lainnya menegang. Apa, kamu masih ingin bersaing denganku? Wu Lai berkata dengan dingin. Xiaoyu tersenyum dan berkata, iya. Begitu suaranya jatuh, dia tiba-tiba mengangkat busur panjang dewa, dan melihat gelombang kekuatan yang lebih mengerikan melonjak di dalam, dan sebuah anak panah muncul di atasnya. Kombinasi kekuatan bumi dan kekuatan ruang angkasa. Terakhir kali, masukan utama dari surat roh Raja Panah yang dihormati adalah kekuatan kultivasinya sendiri, tetapi sekarang itu adalah kekuatan misteri ruang angkasa, dan itu bahkan lebih besar. Xiaoyu juga dengan panik mendesak kutukan Dewa Bumi untuk menyerap kekuatan bumi. Anak panah itu perlahan-lahan muncul. Anak panah cahaya keemasan. Senior, menurutmu kepada siapa aku akan menembakkan anak panah ini? Xiaoyu bertanya. Raja Panah Lingzun berkata, aku tidak tahu. Hei, aku tidak tahu. Xiaoyu tertawa. Panahan ini tampaknya sederhana, tetapi sebenarnya tidak ada habisnya. Ketika aku pertama kali berhubungan dengan panahan, sangat sulit untuk mengatakannya. Jadi senior Wu harus memikirkan apa yang harus dilakukan. Wu Lifang sangat marah ketika mendengarnya. Panah ini dapat mengancamnya, dan dia juga dapat dengan mudah membunuh Wu Dongtian, jadi dia harus berhati-hati dan waspada. Apa yang harus aku lakukan? Tali busur bergetar seperti yang dia pikirkan. Panah cahaya keemasan melesat keluar secara tiba-tiba. Anak panah keluar dan menghilang. Di bawah konversi semua kekuatan menjadi kekuatan ruang angkasa, panah cahaya keemasan dapat dikatakan hampir mendekati keberadaan misteri ruang angkasa. Meninggalkan tali busur menghilang. Bahkan jika itu sekuat Wu Lifang, dia tidak dapat mendeteksi keberadaan panah cahaya keemasan, tetapi matanya melayang ke Wu Dongtian. Jika itu melawan Wu Dongtian, dia kehilangan perlindungan dari 4 master tingkat Raja 10 teratas, Wu Dongtian itu. Ini adalah kelemahan terbesar Wu Lifang sekarang. Namun cahaya di sudut matanya telah lenyap, tetapi dia hanya melihat sekilas panah cahaya keemasan yang muncul di depan kirinya, hanya kilatan kungfu, menunjukkan bahwa ruang di atas panah cahaya keemasan itu lebih kuat dan lebih menakutkan. Pembawa obor Wu Lai melihatnya, dan hatinya tiba-tiba membuat kalimat, kali ini dia tidak membuat kesalahan. Tidak ada kesalahan berarti bahaya. Kekuatan macam apa yang terkandung dalam panah cahaya emas yang menggabungkan kedua kekuatan itu? Adapun perasaan Wu Lifang, itu pasti di atas setidaknya 3 panah ruang angkasa. Api suci. Raja Api Suci Wu Lai memasang ekspresi serius, dia telah merasakan kekuatan yang terkandung dalam panah cahaya emas itu, dan memiliki kengerian yang mengancam hidup dan matinya. Dia tidak memiliki keraguan. 2 tangan dan dada mengubah 3 gerakan, dan melihat senjata api yang ganas itu tiba-tiba bergetar, dan seluruh tubuh menyemburkan api yang tak terbatas. Api itu menyala, Wu Lai meletakkan tangannya dan kekosongan dalam lintasan yang aneh, dan melihat senjata api yang ganas itu tiba-tiba menyusut dan berubah menjadi bola seukuran bola basket. Dia mendorong ke depan dengan tiba-tiba. Bola api itu juga meledak menjadi cahaya dingin yang terang, yang jelas-jelas adalah api, tetapi terasa sangat dingin, seolah-olah suhunya hanya beberapa ratus derajat di bawah nol. Itu adalah manifestasi kekuatan. Api, panah cahaya emas itu menyerang. Boom! Keduanya berpotongan, memancarkan ribuan kobaran api, dan api yang tak terhitung jumlahnya meledak dan terbang ke segala arah. Mars ini jatuh di pavilion, yang langsung berubah menjadi abu dan jatuh ke tanah. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah dan menimpa orang-orang. Pria itu bahkan tidak berteriak, jadi jika dunia menguap, api itu sangat kuat, terputus, terdengar bunyi berderak renyah. Saya melihat bahwa obor itu benar-benar ditembus oleh panah cahaya emas dan berubah menjadi 4 bagian besar, terbang ke 4 arah, dan panah cahaya emas melesat ke Wu Lifang seperti kilat. Ya, Rao Wuli merasa lega. Ketika dia melihat pemandangan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah eksistensi super dari Raja Perang. Bahkan saat ini, dia masih memiliki berbagai strategi untuk dihadapi. Dia menyilangkan tangannya. Di dadanya, baju besi Dewa Api muncul di hadapannya. Ini adalah hasil dari kekuatan dan api murni. Baju besi ini diciptakan oleh Wu Lai beberapa dekade yang lalu,
dan dia secara tidak sengaja memasuki relik kuno. Keterampilan tempur kuno yang diperoleh darinya dikembangkan dengan cermat. Berdasarkan semangat juang misterius ini, baju besi telah lolos dari banyak kematian, bencana. Panah cahaya keemasan mengenai baju besi Dewa Api, membuat suara keras. Klik, klik, dua suara berderak datang, tetapi mereka melihat bahwa panah cahaya keemasan dan baju besi Dewa Api hancur pada saat yang sama, dan mereka semua tampak sama. Panggilan, Wu Lei menghela napas lega, tetapi untungnya dia menolak, jika tidak, dia belum menyelesaikan pikirannya, dan dia melihat ramping emas kecil di jari telunjuk yang muncul di panah cahaya emas yang patah. Panah, pada saat ini, dia merasakan otaknya berdengung dan hampir meledak. Pelapisan ruang ganda, kuat, seperti Wu Lifang melihat pemandangan ini, hampir mengerang. Bahkan semua 10 master tingkat raja yang mendengar ini, atau beberapa atasan tingkat Uranus, seperti Hoshino dan Wu Doukun, juga menunjukkan kengerian. Ada pepatah di benak mereka, Raja Panah benar-benar memahami misteri ruang angkasa pamungkas, dan setelah dia pulih, dia pasti menjadi kaisar perang semu. Membuka dunia kecil ruang angkasa sudah merupakan inisiatif keajaiban. Namun, jarang bisa membuka lagi di dunia kecil yang terbuka, yang jarang terjadi, tetapi roh Raja Panah telah melakukannya, dan sekarang hanya dikembalikan ke kekuatan superior tingkat Uranus, yaitu, dia memiliki master tegak ruang angkasa sepenuhnya, tidak perlu menggunakan kekuatan lain untuk melemparkan. Anak panah kecil yang tersembunyi di dalam anak panah cahaya emas itu lebih kuat. Wu Lifang hampir menghabiskan energi pemerahannya, dan dengan putus asa melesat ke samping, menghindari kunci dadanya, tetapi tidak lolos dari lengan kanannya, tertusuk oleh anak panah emas kecil itu, dan terciprat keluar dengan sinar darah. Bersama dengan Wu Lifang juga mengerang kesakitan, dan pria itu melangkah mundur lebih dari 10 langkah untuk menstabilkan sosoknya. Kakek, seru Wu Dongtian. Kali ini, suasana depresi akhirnya berubah terbalik. Sisi Wu Dongtian ngeri dan sedih dan marah, ekstasi Xiao Yu dan raungan mendesis membentuk kontras yang tajam. Wu Lei berkata dengan dingin, bisakah keduanya tenang sekarang? Senior Wu, maafkan aku, kata Xiao Yu. Wu Lei menatap Xiao Yu dengan dingin untuk beberapa saat, lalu menstabilkan pikirannya, dan berkata kepada Raja Panah Lingzun, Senior, Junior selamat tinggal. Ketika dia pergi dengan sekelompok orang, Xiao Yu dan Raja Panah Lingzun menghela napas lega. Alasan mengapa mereka harus melukai Wu Lifang dengan serius dengan segala cara adalah karena mereka dapat bernegosiasi dengan Wu Lifang secara setara, karena Xiao Yu memacu kutukan Dewa Bumi dan menggunakan kekuatan bumi. Jika Wu Lifang pergi dan menyerang, Xiao Yu tidak akan mampu bersaing. Jangan katakan bahwa mantra sihir bumi miliknya pasif. Saya tidak tahu bagaimana cara membangkitkannya. Bahkan jika itu dapat dikendalikan sesuka hati, kehadiran seperti Wu Lifang dapat membunuh Xiao Yu dalam serangan diam-diam. Dia tidak memiliki kesempatan untuk memainkan mantra sihir bumi dan menggunakan kekuatan bumi. Bagaimanapun, kekuatan Xiao Yu sendiri terlalu lemah. Oleh karena itu, untuk meringankan akibatnya, mereka harus memberikan pukulan berat kepada Wu Lifang. Jangan meremehkan, tembus saja lengan Wu Lifang. Anda harus tahu bahwa itu adalah misteri pamungkas ruang yang dikendalikan oleh Raja Panah Lingzun Xin. Dengan kekuatan Wu Lifang, jika Anda ingin mengangkat misteri pamungkas ruang dari menghancurkan tubuh, mengapa? Itu juga membutuhkan waktu 1,5 tahun, sehingga Raja Panah dapat pulih sepenuhnya atau memiliki 2 Raja Perang dari kota suci untuk melindunginya. Jadi ambillah risiko. Ini juga jelas bagi Wu Lifang. Wu Lifang, di bawah cedera parah, tidak punya pilihan selain menyerah, tidak peduli seberapa tertekannya. Panggilan, Xiao Yu menghela nafas lega dan merasakan punggungnya suram. Ternyata telah ditembus oleh keringat. Bagaimanapun, level Wu Lifang terlalu tinggi. Kesenjangan kekuatan Xiao Yu saat ini terlalu besar. Baginya, dia juga memiliki tekanan jantung yang tak terbayangkan dapat menahannya, dan suasana hati Xiao Yu hampir sempurna. Ketika dia berjalan dan berjalan, kutukan Dewa Bumi kembali tenang, dan setelah kehilangan kekuatan bumi, Xiao Yu tiba-tiba merasakan bumi berputar dan jatuh terlentang. Dengan bantuan Raja Panah dan Anggur Mimpi, butuh waktu setengah jam baginya untuk pulih dari konsumsi, tetapi wajahnya masih pucat, dan konsumsi masih jauh dari pulih. Setelah itu, meskipun semua orang ingin mendamaikan pengalaman menonton dan menonton, mereka tidak punya waktu.
Xiaoyu segera memerintahkan operasi penuh, dan semua orang siap meninggalkan Kaisar Sila. Dia juga melepaskan subjek keluarga Liu, dan alasan yang mendorongnya untuk membuat keputusan ini adalah bahwa Raja Panah Zunxin memiliki cara untuk menghilangkan ilusi panah hari itu, dan menurut pernyataannya, ada 13 tempat di benua Qiao yang dapat menanggung kekuatan langit dan anak panah, tetapi ada 12 tempat yang berada di dalam laut dan melintasi pegunungan terdalam, yang hanya ada di situs penduduk Wujia dan Hanjia, dan hanya ada satu di ujungnya. Dapat menahan kekuatan misteri ruang angkasa yang dimiliki oleh Tianjian Wonderland, yaitu Kota Bulan. Memikirkan tempat manapun, Xiaoyu tidak menyangka bahwa kekuatan ruang angkasa yang mengerikan yang dapat menahan langit dan dunia fantasi anak panah sebenarnya adalah kota Yuiwei, sebuah kota kecil. Untuk keraguan ini, surat terhormat Raja Panah juga memberikan jawaban positif. Karena keluarga Namong telah menghabiskan 100 tahun di kota Mochizuki ribuan tahun yang lalu, itu saja. Itu membuat Xiaoyu tetap di tempat. Keluarga Namong ini telah hidup selama 100 tahun. Mengingat bahwa ia menerima peta harta karun keluarga Namong di kota Wangyue, itu jelas benar, tetapi keraguan yang dibawa kepadanya oleh keluarga Namong bahkan lebih besar. Rahasia apa yang seharusnya dimiliki keluarga yang sederhana ini? 2 hari kemudian, Xiaoyu dan kelompoknya mengikut sertakan semua penguasa kota suci di sini, termasuk markas besar kamar dagang Valet. Tujuannya, kota Mochizuki kota Wangyue adalah kota kecil di perbatasan Kekaisaran Sila. Kota ini tidak menempati wilayah yang luas dan memiliki populasi yang sedikit, tetapi memiliki posisi strategis yang sangat penting. Xiaoyu dan yang lainnya pindah ke sini dan segera menimbulkan sensasi. Yang pertama adalah mereka menyerahkan keluarga Liu untuk mengajukan pertanyaan, yang telah mengguncang semua pihak, dan yang lainnya adalah pilihan lokasi mereka adalah kota Moyue. Tentu saja Xiaoyu dan yang lainnya tidak akan pernah bisa disebarkan kemana-mana. Awalnya Xie Qiang adalah pemilik kota. Kemudian, karena takut terbongkar, dia pergi. Dia telah pindah ke kota suci dan menggantinya dengan seorang bangsawan yang masih menganut agama suci berwajah hitam. Bagaimanapun, kota bulan-bulan telah menjadi tempat suci Yuyaji, yang mengajarkannya, menentukan bahwa itu adalah tempat mereka. Begitu Xiaoyu dan yang lainnya tiba, mereka mulai membersihkan. Semua bangsawan yang termasuk dalam sekte Teratai Hitam langsung dibasmi. Jurus guntur bahkan mengguncang seluruh kota Mochizuki. Itu juga begitu kuat sehingga mereka tiba dan tidak ada yang tidak biasa. 2 hari kemudian, Raja Panah Raja mendirikan negeri ajaib panah langit di bagian timur kota Raja Bulan. Xiaoyu dan yang lainnya mulai membersihkan bulan dan mengirim berita ke kota suci dan mengirim 2 raja perang untuk duduk di sini. Sebelum pemulihan total, keamanan terbaik dapat dijamin. Setelah beberapa hari bekerja keras, Xiaoyu hanya menangani beberapa hal besar. Adapun hal-hal aneh lainnya, ia menyerahkannya kepada orang lain, dan ia terlalu malas untuk mengurusnya. Kemudian ia menutup retret selama 5 hari, mencerna pengalaman bertarung dengan Raja Api Wulai. Ketika ia keluar, kota Wangyue kembali tenang. Bagaimanapun, Xiaoyu dan yang lainnya tidak memilih pembunuhan skala besar untuk mengusir para pembangkang, seperti kelompok tentara bayaran itu. Xiaoyu sekali lagi berjalan di jalan tempat resimen tentara bayaran ditempatkan, tetapi suasana hatinya benar-benar berbeda dari yang asli. Ia berdiri di ujung jalan, memperhatikan para tentara bayaran di jalan, memperhatikan simbol identitas di dada mereka, dan hatinya dipenuhi dengan emosi. Terakhir kali dia datang ke kota Mochizuki, dia sangat sulit. Dikepung oleh banyak kekuatan, karena lokasi geografis kota Mochizuki, hampir semua resimen tentara bayaran besar telah mendirikan titik di sini. Resimen tentara bayaran Starcross hampir membingungkan semua resimen tentara bayaran terhadapnya, kecuali dia mendapatkan Lang Xiaoyun dan pemilik kota Xie Qiang, yang mencari anggur berkualitas di sini, adalah orang-orang Yin Feng, dan pada waktunya mereka mengalahkan Yu Feng, Yu Yunchao, Gu Jungang, Gu Jiangxian dengan kekuatan mereka sendiri. Saya khawatir konsekuensinya benar-benar tidak terpikirkan. Melihat ke belakang tiba-tiba, semuanya samar, tetapi suasananya sudah berbeda. Dia berjalan sendirian, melihat sekeliling, dan melihat semua orang menatapnya dengan berbagai macam tatapan seperti takut, kagum, khawatir, gugup, cemburu. Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh dan tidak peduli. Dia berjalan di jalan-jalan resimen tentara bayaran lagi dan kembali ke kediaman utama kota. Ini adalah jalan yang harus ditempuh. Pada hari itu,
Lebih dari 30 resimen tentara bayaran di jalan ini pindah, tidak meninggalkan seorang pun yang tersisa. Reputasi Xie Aoyu terbukti. Kakak Xie, Ling Yuner, yang sedang sibuk mengatur kamar dagang ungu, datang ke Xie Aoyu. Xie Aoyu melihat wajahnya merah dan berkibar. Dahinya penuh keringat. Dia tahu bahwa Ling Yuner sudah memiliki kekuatan raja bawahan. Tapi itu tidak sesederhana itu. Dia masih seperti orang biasa, jadi dia mengulurkan tangannya untuk menyekanya. Keringat di dahinya, jika ada sesuatu yang harus dilakukan kamar dagangmu, jangan lakukan sendiri. Yah, aku tahu. Ling Yuner mengangguk. Kakek telah menyelesaikan dunia fantasi panah langit, Dehler telah memasuki kultivasi, biarkan aku datang kepadamu untuk menemuinya di masa lalu. Xie Aoyu mengangguk, dan keduanya pergi menemui Raja Panah Lingsun. Dalam perjalanan, Ling Yuner memberitahu Xie Aoyu tentang negeri ajaib Tianjian. Di markas besar kamar dagang Valet, Xie Aoyu melihat Raja Panah, dan dua master tingkat raja lainnya dari keluarga Wang dan Star. Setelah keduanya bertemu Xie Aoyu, mereka pergi. Sebagai dua eksistensi teratas Wang Xing, status dan status mereka secara alami berbeda, tetapi mereka dapat mematahkan kepala dan mengambil berita tentang berita Xie Aoyu tentang fakta bahwa mereka datang untuk memberikan Raja Panah surat raja. Dengan kehormatan roh Raja Panah, mereka memiliki harapan untuk melangkah lebih jauh, meskipun hanya ada harapan, tetapi bagi mereka, mereka telah membayar cukup dan bersedia untuk tidak menyia-nyiakan biaya. Duduklah, kata Raja Panah Lingsun. Xie Aoyu duduk, dan Ling Yuner menuangkan teh untuk mereka berdua secara pribadi, dan kemudian keluar untuk melakukan pekerjaannya. Ekspresi gembira seekor burung lark membuat mereka berdua tersenyum lega. Senior datang kepadaku, tetapi siap untuk mundur. Xie Aoyu bertanya, ya, surat Raja Lingzun si panah mengungkapkan ketertarikannya. 100 tahun yang lalu, aku sudah tahu tentang misteri ruang angkasa. Mereka yang bisa saja terkejut dan tidak pernah ingin diserang oleh Patriark Scotch tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, pencerahanmu telah memberiku kehidupan baru, dan dalam satu gerakan, kamu dapat menggunakan waktu untuk berkomunikasi dengan Ye Chao Feng dan Dewa Lukisan, dan untuk memahami misteri ruang angkasa yang paling utama, bagaimana cedera sebelumnya terlalu parah, dan tidak mudah untuk pulih. Petik 2. Xie Aoyu berkata, jika perlu, generasi muda akan berusaha sekuat tenaga. Menganggukkan kepalanya, surat Arrow. King Lingzun sangat lambat. Dengan kinerja Xie Aoyu, dia tersenyum dan berkata, sulit untuk dikatakan, itu sederhana dan mudah untuk dikatakan. Mundurnya saya hanya dapat membawa saya kembali ke tingkat Raja Perang. Untuk seorang prajurit semu, Anda masih membutuhkan satu hal. Petik 2. Senior, tolong, kata Xie Aoyu. Benda ini disebut buah roh kudus. Kata Arrow King Lingzun, buah roh kudus. Xie Aoyu mengingat, menggelengkan kepalanya, dan berkata, apa ini? Junior belum pernah mendengarnya. Itu adalah buah yang aneh untuk memulihkan jiwa. Arrow King Lingzun menghela nafas, kepala Scotch tahu bahwa tidak akan mudah untuk membunuhku, jadi dia menggunakan kutukan jiwa, yang merupakan kejahatan yang menghancurkan jiwa. Dengan kutukan, jiwaku telah dianiaya. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda pemulihan. Hanya Roh Kudus yang dapat mencapai pemulihan. Petik 2. Di mana buah Roh Kudus? Generasi muda akan mengambilnya, kata Xie Aoyu. Arrow King Spirit Channel, di gunung berapi malam di pegunungan Hengduan, meskipun benda ini sangat langka dan berharga, benda ini hampir tidak berguna bagi kebanyakan orang, karena untuk melukai jiwa, benda ini harus dikutuk jiwa dan sejenisnya. Ini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang akan menggunakannya di era kutukan yang mengamuk, jadi tidak terlalu sulit untuk mendapatkan buah roh-roh kudus, tetapi juga tidak diketahui apakah Scotch akan menghancurkannya terlebih dahulu atau memasang jebakan. Xie Aoyu tertawa, Scotch. Senior, jangan bersembunyi darimu, aku benar-benar tidak takut pada mereka. Aku tahu kamu memiliki atribut kayu dan dewa 3 warna. Kamu tidak perlu takut pada Scotch, jadi aku harap kamu akan pergi ke sana secara langsung, kata Jianshan Lingsun. Senior tenang saja, Junior memutuskan untuk melihat kota Yuiwe dan segera berangkat. Kata Xie Aoyu, bagi Scotch, setelah bertemu dengan dua Master Scotch di luar Kaisar Sila dan mengetahui bahwa Patriark Scotch menantang Riechet Gotik, Xie Aoyu telah mengirim surat ke kota suci, di mana dia belajar dari Raja-Raja Tianlou dan Tianxin banyak hal tentang Scotch, terutama mengetahuinya. Scotch, seperti Rawa Barat,
memiliki kekuatan yang sama dengan 8 purbakala besar, tetapi mereka memiliki kelemahan yang lebih fatal. Orang-orang rawa barat tidak dapat meninggalkan air untuk waktu yang lama dan harus direndam dalam air secara berkala. Scotch takut dengan properti kayu, yang merupakan properti kehidupan. Sudah diketahui bahwa air dan api saling bertentangan, tetapi ketakutan Scotch terhadap atribut kayu telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Dengan kekuatan 10 raja-raja kayu Tenaru, dia dapat mengandalkan dirinya sendiri untuk memiliki raja perang dan 10 raja yang tidak diketahui jumlahnya. Cambuk setingkat Raja Langit dan Bumi terpaksa tinggal di dalam pegunungan Hengduan dan tidak berani keluar. Selain itu, berita tentang Raja Tianmu dan Raja Tianmu juga mengungkapkan bahwa penampilannya dalam jangka waktu yang begitu lama hampir mencapai kondisi pemenuhan yang luar biasa, sehingga mereka akan segera mengirim pedang surgawi tertinggi kepada Xiaoyu. Meteor Yue, yang dikenal sebagai pisau surgawi pertama, memiliki karakteristik mengabaikan semua pertahanan. Itu masih bersifat kayu dan memilikinya di tangan. Xiaoyu bahkan lebih percaya diri. Perpisahan dengan surat Raja Wangling, Xiaoyu kembali ke kediamannya, dan sebelum dia memasuki ruangan, seseorang melaporkan. Korps tentara bayaran Star-Cross yang River Yuhua berusaha menemuimu sekilas, 3 kata Jiang Yuhua. Xiaoyu benar-benar aneh. Dia tidak tahu dunia tentara bayaran, tetapi juga tahu bahwa Star-Cross Mercenary Corps, disertai dengan kematian Crown Mercenary Corps, telah meningkat pesat dan telah menjadi tentara bayaran di Xingluo. Resimen saling mengimbangi, tetapi kinerja Xingluo dalam Perang Dunia Pertama Kaisar Turuo tidak menempatkan resimen tentara bayaran Star-Cross pada tingkat yang sama dengan resimen tentara bayaran Xingluo, tetapi dikenal sebagai resimen tentara bayaran kedua di dunia. Xiaoyu hanya tahu bahwa kepala resimen tentara bayaran ini tampaknya tidak bernama Jiang Yuhua. Hal lain adalah bahwa dia berjalan menyusuri jalan tempat resimen tentara bayaran ditempatkan. Ada puluhan resimen tentara bayaran yang ingin melakukan sesuatu dengan Xiaoyu. Resimen tentara bayaran Star-Cross sebagai utusan utama tidak pergi, tetapi kepala delegasi muncul secara langsung dan datang untuk bertemu satu sama lain. Ini menarik. Resimen tentara bayaran kecil sama sekali tidak diperlukan bagi Xiaoyu. Dia sama sekali tidak perlu mengambil hatinya. Agaknya, Jiang Yuhua juga harus tahu bahwa dia masih di sini. Xiaoyu tertarik untuk bertemu dengannya. Memasuki aula, Xiaoyu melihat tubuh yang agak kurus, kurang dari 1,7 meter, dan seorang pria parubaya dengan penampilan normal yang benar-benar harum, dengan tampilan santai, tanpa kekhawatiran, seolah-olah dia telah melupakan Star-Cross resimen tentara bayaran pernah menargetkan Xiaoyu. Sikap seperti ini saja membuat Xiaoyu memandang orang ini secara berbeda. Jiang Yuhua dari resimen tentara bayaran Star-Cross telah melihat Xiao. Saat Xiaoyu melangkah ke lobi, Jiang Yuhua tiba-tiba berdiri, dan memberi Xiaoyu sikap yang sangat sederhana dan mulia. Dia tidak merasa rendah hati, juga tidak sengaja menunjukkan keistimewaan. Kepala Jiang, silakan duduk. Xiaoyu duduk di samping Jiang Yuhua, dan tidak memilih tempat duduk di tengah. Akan ada kesan jarak dan pandangan yang tinggi. Jiang Yuhua memancarkan cahaya yang tidak dapat dijelaskan di matanya. Dia mengambil sebuah token dari cincin luar angkasa dengan tepi sutra emas dan salib bintang biru di tengahnya. Dia berkata, Xiao dapat mengenali token ini. Jika aku tidak salah, sepertinya itu adalah token yang dipegang oleh Komandan Korps Tentara Bayaran Salib Bintang. Xiaoyu berkata, kamu hanya menebak setengah benar. Jiang Yuhua meletakkan token itu di atas meja, dan kemudian mengganti topik pembicaraan. Xiao Shao bertemu denganku sendirian, apakah kamu tidak takut aku datang untuk membunuhmu? Pikiran pria ini melonjak begitu banyak sehingga Xiaoyu sedikit tidak nyaman. Dia tidak berpikir, dan tersenyum acuh tak acuh, berkata, kamu dapat bertemu denganku sendirian, itu berarti kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Jiang Yuhua mengangkat alisnya dan berkata, Xiao begitu percaya diri. Tentu saja, Xiaoyu berkata dengan tenang, jika kamu tidak percaya diri, bisakah kepala Jiang merasakan bahwa aku bisa sampai ke tempatku saat ini? Jiang Yuhua mengangguk. Sebelum dia datang, tentu saja, dia telah melakukan penyelidikan terhadap semua energi Xiaoyu. Itu hampir merupakan krisis langkah demi langkah. Apakah orang-orang berjalan di garis hidup dan mati? Jadi, apa pendapat Xiao tentang Korps Tentara Bayaran Star-Cross kita yang bekerja sama dengan agama suci Heilian untuk mengepungmu?
Kata-kata Jiang Yuhua berakhir. Xiao Yu dengan santai berkata, kepada musuh, aku selalu berusaha membunuh semuanya, tidak meninggalkan masalah di masa depan. Ketika dia mengatakan ini, mata Jiang Yuhua terus menatap Xiao Yu, memperhatikan sedikit senyum di wajahnya, tetapi dia merasa dingin dan tertekan, semuanya tertutup dalam gua es dingin. Dia percaya bahwa Xiao Yu dapat melakukannya. Sang tiran marah dan berdarah ribuan mil, yang telah diverifikasi berkali-kali. Bagaimana jika kita memilih untuk menjadi anak buah Xie Shao? Kata Jiang Yuhua. Xiao Yu tersenyum. Kalau begitu, mohon minta Presiden Jiang untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa tim tentara bayaran Star-Cross menargetkan saya? Karena mereka menjadi target, mengapa mereka mengubahnya? Apakah hanya karena saya adalah Dewa Tiga Warna? Tuan, apakah saya mendapat dukungan dari Kota Suci? Kedua, sejauh yang saya tahu, Komandan Korps Tentara Bayaran Star-Cross tampaknya bukan Komandan Jiang. Bolehkah saya bertanya apakah Anda benar-benar dapat mewakili Korps Tentara Bayaran Star-Cross? Ketiga pertanyaan ini, menurut Anda seberapa membantu Korps Tentara Bayaran Star-Cross bagi saya? Seseorang yang pernah menargetkan saya melihat bahwa saya kuat dan segera menyerah, tanpa tulang punggung, bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Setelah mengajukan 3 pertanyaan tajam, Xiao Yu menatap Jiang Yuhua setelah berbicara. Jiang Yuhua tidak memiliki ekspresi tegang, dia sudah tenang. Kami menargetkan Xie Shao pada awalnya, karena kami mendapat cukup banyak keuntungan. Di bawah godaan keuntungan itu, wajar saja jika orang-orang dari Star-Cross Mercenary Corps bertindak atasmu. Adapun mengapa kau ingin berubah, itu karena kau adalah Dewa Tiga Warna. Tuan, mendapat dukungan dari Kota Suci. Jawab Jiang Yuhua. Haha, pemimpin Jiang, kau benar-benar jujur. Xiao Yu menyindir. Aku mengatakan yang sebenarnya. Jiang Yuhua berkata dengan ringan. Tapi tolong jangan lupakan Xie Dan. Kau tidak hanya memiliki Dewa Tiga Warna, dan dalam hal kekuatan, sisi seni bela diri adalah yang paling kuat. Lebih rendah, dan harus kukatakan, bahwa keuntungan yang cukup dapat membuat kita tergoda, tetapi sekali lagi, kami juga memegang gagasan untuk melihat apakah Xie Shao memiliki kemampuan untuk tumbuh dewasa. Tentu saja, Xie Shao tidak mempercayainya, tetapi itu tidak masalah, aku pikir kau akan mempercayainya nanti. Xiao Yu tertawa, ya, kalau begitu kau terus menjawab pertanyaanku yang lain. Jiang Yuhua melanjutkan, pertanyaan kedua adalah apakah aku benar-benar resimen tentara bayaran Star-Cross? Jawabanku adalah, bukan, tetapi kekuatanku lebih besar daripada resimen tentara bayaran Star-Cross. Lebih kuat dari pemimpinnya. Sekarang Xiao Yu mendengar sedikit rasa, sepertinya Jiang Yuhua harus menjadi orang dengan identitas di balik kelompok tentara bayaran Star-Cross. Pertanyaan ketiga, kamu mengatakan bahwa kami mendukungmu, tetapi sekarang kami menyerah, maka aku harus memperbaikinya. Kami tidak menyerah, tetapi kami mendukung, seperti halnya para raksasa dan iblis malam. Meskipun mereka adalah bawahanmu, mereka juga pendukungmu, jadi kamu tidak dapat menggunakan kata menyerah untuk menggambarkannya. Kata Jiang Yuhua. Xiao Yu berkata, kamu tampaknya memberitahuku sebuah pertanyaan tentang jawaban-jawaban ini. Apakah kamu mengujiku seperti raksasa, iblis malam, keluarga Wang, atau keluarga bintang? Jiang Yuhua berkata, tepat sekali. Oh, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengujiku? Xiao Yu menatapnya sambil tersenyum, meskipun 2 ujian Wang Xing atas tindakannya membuatnya sangat tidak senang, bagaimanapun juga, dia diuji sebagai orang yang mungkin ditinggalkan kapan saja. Itu selalu terasa buruk, tetapi itu juga normal. Bagaimanapun, itu terkait dengan masa depan sebuah keluarga. Dia dapat menerimanya, tetapi kualifikasi apa yang dimiliki Jiang Yuhua? Jiang Yuhua menunjuk ke token Star-Cross di atas meja, itu bisa membuktikannya. Xiao Yu mengulurkan tangan dan mengambil token Star-Cross. Saat telapak tangannya menyentuh token itu, wajahnya tiba-tiba berubah dan dia menatap Jiang Yuhua dengan heran di permukaan token, tidak ada yang aneh. Paling-paling, bahan yang digunakan untuk membuatnya lebih mahal. Xiao Yu tidak peduli tentang itu, tetapi ketika dia menyentuh token itu, dia menemukan bahwa tampilan token itu hanya permukaan. Apa yang tersirat di dalamnya adalah makna sebenarnya. Dia menatap Jiang Yuhua dengan bodoh, matanya berkedip dengan keraguan. Apakah ada pertanyaan untuk Xie Shao sekarang?
Jiang Yuhua masih tenang dan berdiri seperti air yang tergenang, tanpa perubahan dalam ekspresinya, seolah-olah dia tidak bisa tertawa atau marah. Xiao Yu berkata dengan ringan, bagaimana aku bisa percaya bahwa kamu tidak memiliki tujuan lain? Tampaknya sudah dipersiapkan, Jiang Yuhua berkata, kami akan menemukan sesuatu yang sepenuhnya dipercayai Xie Sao. Dia berdiri, aku akan datang menemui Xie Sao lagi dalam waktu 3 bulan. Apa yang bisa aku percaya? Apa itu? Xiao Yu bergumam dalam hatinya, tetapi itu seharusnya sesuatu yang lain dari barang-barang biasa. Melihat kepercayaan diri Jiang Yuhua, Xiao Yu memiliki keinginan untuk melihat apa yang akan mereka hasilkan. Aku akan menunggumu selama 3 bulan. Keduanya berdiri. Tampak seperti seorang teman yang berjalan perlahan di luar, bolehkah aku tahu mengapa kau memilihku daripada Wu Dongtian atau Zheng Batian? Seperti yang kau katakan, dalam hal kekuatan, kita tampaknya lebih rendah. Sangat sederhana, Jiang Yuhua berkata dengan ringan, potensi. Kita tampaknya campur tangan di ibu kota Kekaisaran Sila, tetapi kita sebenarnya ingin campur tangan di dalamnya dan mengalaminya dengan pengalaman kita sendiri. Pada akhirnya, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka jauh lebih buruk daripadamu. Terima kasih atas pujiannya, kata Xiao Yu. Jiang Yuhua berkata, tidak, ini adalah fakta yang terkait dengan masa depan kita, jadi sedikit berlebihan di dalamnya adalah kesimpulan kita. Tetapi sejujurnya, Xiao Yu berkata, aku ingin tahu bagaimana kau sampai pada kesimpulan itu. Sejauh menyangkut kekuatan, aku tampaknya setara dengan mereka. Dan lagi pula, siapa yang pertama menjadi kaisar? Standar yang kami nilai adalah kekuatan, kebijaksanaan, keberuntungan. Jiang Yuhua menjawab, dulu ada yang berkuasa, tetapi jelas mereka tidak dapat dibandingkan dengan putri Xie Sao, Yun Mengyao, dan Yun Mengyao berada di kota suci. Semua panglima tertinggi, jika Anda menambahkannya, itu jelas tidak pantas, dan tampaknya, itu bahkan lebih tidak pantas, jadi panglima tertinggi disingkirkan. Mengenai kekuatan, Xie Sao mengandalkan pertempuran hidup dan mati, dan mereka mengandalkan kesulitan, tetapi mereka. Jika tidak, menurut pengamatan kami, apakah itu Wu Dongtian atau Zheng Batian, dalam hal kekuatan, akan membutuhkan waktu lama bagi mereka berdua untuk menembus batas atas level pelangi, tetapi mereka secara misterius langsung memasuki yang paling suci. Di posisi tengah, mungkin mereka telah menggunakan kekuatan eksternal, dan mereka harus bergantung pada kekuatan eksternal. Ini ditakdirkan bahwa pada akhirnya, sulit untuk bersaing dengan Xie Sao, dan pada akhirnya kecepatan peningkatan kekuatan, itu hanya akan menunjukkan kelemahan fatal dari kekuatan eksternal. Petik 2. Xiao Yu mengangguk, dia mengakui pernyataan ini. Karena hanya dia yang tahu bahwa kekuatan eksternal yang digunakan Wu Dongtian dan Zheng Batian adalah jiwa wanita misterius yang tersembunyi di dalam Dewa Tiga Warna. Ini juga salah satu masalah terbesar yang selalu mengganggunya. Mengenai kebijaksanaan, Xie Sao tahu bahwa harta kaisar sebenarnya adalah ujian bagimu. Jiang Yuhua terus berkata dengan nada halus. Xiao Yu menembakkan cahaya dengan dua mata, menatap Jiang Yuhua, kamu mengatakannya dengan jelas. Kunci harta karun kaisar dicuri dari istana Sila. Kami bisa saja mengambil harta karun itu sendiri, tetapi bagi kami hanya mendapat keuntungan sementara, yang tidak baik untuk perkembangan di masa depan, jadi kami menggunakan harta karun kaisar sebagai gelar, dan... Tiga pertanyaan pun keluar. Jiang Yuhua berkata, di antara kalian bertiga, kekuatan di belakang Zheng Batian adalah yang paling lemah, jadi kami diam-diam memberikan kunci itu kepada 15 pangeran yang didukung oleh Zheng Batian. Kekara, lalu diam-diam memberitahu pihak Wu Dongtian untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan kuncinya, tetapi mereka menang. Kemudian kami berencana untuk memberitahu Xie Sao, tetapi tidak menyangka Xie Sao mengetahuinya terlebih dahulu, dan harta karun kaisar tidak hanya berterima kasih pada akhirnya. Itu terlalu langka, dan bahkan mendapat kutukan Dewa Bumi, jadi dalam hal kebijaksanaan, Xie Sao masih menempati keuntungan tertentu. Tentu saja, kebiasaan anak-anak keluarga besar kuno Wu Dongtian dan Zheng Batian masih belum berubah, mereka gagal. Satu penyebab utama, tetapi kegagalan adalah kegagalan. Jadi keberuntungan, kata Xiao Yu. Jiang Yuhua hanya mengucapkan 4 kata, Dewa Bumi. Pada titik ini, Xiao Yu pada dasarnya percaya bahwa kutukan Dewa Bumi adalah keberuntungan. Tidak ada keraguan tentang itu. Jika tidak ada roh jahat, dia mungkin dirancang dan dibunuh oleh Wu Tian. Hanya satu hal,
bisakah mereka benar-benar mengeluarkan harta karun kaisar untuk memverifikasi? Jika dia bisa membuktikannya, Xiao Yu akan benar-benar mempercayainya, tetapi sayangnya masalah ini tidak dapat dibuktikan, jadi dia hanya bisa menantikan 3 bulan kemudian, dan melihat apa yang harus dibuktikan oleh Jiang Yuhua. Di antara mereka, mereka telah sampai di pintu. Jiang Yuhua menoleh ke Xiao Yu dan berkata, "Distrik Nancheng, daerah kumuh adalah lokasi agama teratai hitam di sini, yang dipimpin oleh Kiao Mingqi, ini adalah upacara pertemuan." Setelah selesai, Jiang Yuhua menjauh. Melihatnya pergi, mulut Xiao Yu sedikit tersenyum. Tampaknya penampilannya di Kaisar Silah harus dipuji. Tidak hanya sejumlah besar keluarga bergabung selama sekitar 1000 tahun, tetapi bahkan kekuatan di belakang Jiang Yuhua memilihnya, setidaknya untuk saat ini. Kembali ke rumah, Shao Jie, Ya King, Del, telah keluar. Shao Jie sekarang lebih rendah dari level suci. Ya King sedikit lebih rendah dari garis depan. Dia hanya berjarak sedikit dari terobosan. Bisa selama 1 tahun dan paling sedikit 1 bulan. Dia juga bisa memasuki level suci. 2 saudara laki-laki Jinbu Jintang yang telah melangkah langsung dari tengah pelangi ke puncak level pelangi dan menerobos. Ini adalah efek yang dibawa oleh manik-manik cahaya langit dan manik-manik gelap langit. Kembar mereka adalah 2 manik-manik roh. Pilih Tuhan alih-alih mereka untuk mendapatkan manik-manik roh, yang ditakdirkan bahwa fusi mereka dengan manik-manik roh akan lebih cepat. Kekuatan macam apa yang ada di balik Jiang Yuhua ini? Bagaimana rasanya aku begitu menakjubkan? Ya King bertanya, dan mereka semua mendengarkan seluruh percakapan di belakangnya. Xiao Yu menjabat tangannya dan melemparkan token yang ditinggalkan oleh Jiang Yuhua kepada Shao Jie, sementara dia sendiri duduk di sebelah Ya King. Setelah menerima token, Shao Jie sedikit ragu-ragu dan berkata, "Etnis Mo." "Orang Mo," Ya King berkata dengan bodoh. Xiao Yu mengangguk dan berkata, "Ya, aku tidak menyangka ada Mozu di belakang kelompok tentara bayaran Star-Cross. Tidak heran aku telah melihat kelompok tentara bayaran Star-Cross berkali-kali. Mereka selalu terhubung dengan kelompok Mo. Sepertinya mereka adalah Mo. Seharusnya tidak ada yang salah dengan identitas suku itu." Ya King menyombongkan diri dan berkata, "Bahkan jika itu adalah orang Mo, kita masih menggunakan sikap itu untuk menguji kita, Orang Mo bukanlah ras biasa. Sejak mereka lahir, itu adalah misteri. Tidak ada yang tahu kapan mereka lahir atau kapan mereka didirikan. Kita hanya dapat mengetahui bahwa mereka ada selama 5 atau 6.000 tahun. Tetapi siapa yang berani menjamin bahwa mereka tidak seperti para raksasa dan setan malam, sudah berapa lama mereka ada? Tetapi mereka telah menderita terlalu banyak kerusakan dan terpaksa hidup dalam pengasingan." Xiao Yu tertawa. "Bagaimanapun, jika suku Mo dapat membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan kepercayaan kita, maka suku Mo akan sangat membantu kita." Shao Jie tertawa, "Mari kita tunggu dan lihat apa yang akan dilakukan orang-orang Mo untuk meyakinkan kita. Saya pikir itu mungkin kejutan yang tak terduga." Mengenai kedatangan orang-orang Mo, Xiao Yu dan yang lainnya bersikap dengan penuh kegembiraan dan ketenangan. Lagi pula, tidak ada yang bisa menjamin tujuan seperti apa yang akan dimiliki orang-orang Mo. Jika mereka benar-benar dapat percaya, itu berarti bahwa Xiao Yu berada dalam penampilan Luo Didu yang baru hampir sempurna, dan bahkan orang-orang Mo memilih untuk mendukungnya. Bagaimana dengan keluarga dan kekuatan etnis lainnya? Keesokan harinya, berita datang dari kota suci. Menurut statistik, sejak Xiao Yu dan Menara Pengamatan Bintang Kaisar Sila membunuh Pat, sejauh ini, sudah lebih dari 1.500 tahun, dan keluarga dan ras lebih dari 500 tahun telah bergabung dengan kota suci. Kota itu berjumlah 36, dan semuanya lulus ujian Yunmeng Yao dan Xingluo. Dari keluarga dan ras ini, 20 level kaisar, lebih dari 100 level suci, dan 50 master level kaisar yang dipilih dari 4 kekuatan terkuat keluarga Wang, keluarga Xing, Nocturne, dan keluarga raksasa kini telah ditarik, bergegas ke kota bulan purnama. Selama roh Raja Panah Zunsin berhasil dipulihkan ke tingkat Kaisar Tempur Semu, maka kota bulan purnama akan ada sebagai kota suci. Kekuatannya yang besar, pasti dapat menghalangi pihak manapun. Pada hari ini, Xiao Yu tidak menganggur, memobilisasi Shao Jie, Ya King, Jin Guo, Jin Tang dan banyak pemimpin generasi muda lainnya untuk membunuh daerah kumuh di bagian barat Yuecheng. Tujuan mereka adalah menjadi penguasa teratai hitam di sini. Sebagai salah satu kota yang dikendalikan oleh Yaji di sisi teratai hitam,
masih ada banyak ahli teratai hitam di kota bulan-bulan, dan Kiao Mingqi lah yang duduk di kota itu. Xiao Yu terkesan oleh orang ini. Di awal kota Telo, Xiao Yu dan Ziyan menyambar benih teratai ungu, yang bertepatan dengan Kiao Mingqi melindungi Yu Yun Chao untuk merebutnya. Akibatnya, kedua belah pihak bertemu dan tak terhindarkan terjadi pertempuran. Kiao Mingqi mengambil kesempatan dan hampir memberi Xiao Yu pukulan fatal. Tetapi ingatannya masih segar. Itu adalah saat-saat yang paling berbahaya baginya. Saat itu, Kiao Mingqi untuk sementara menggunakan sayap ilahi teratai hitam milik Yu Yun Chao, tetapi sekarang sayap ilahi teratai hitam telah diberikan kepada Ling Yuner oleh Xiao Yu. Permukiman kumuh Sikeng. Sebagai tempat berkumpulnya orang-orang miskin di kota Moyue, sebagian besar orang di sini tidak bisa mendapatkan cukup makanan dan pakaian mereka. Karena Kiao Mingqi duduk di kota Moyue, ia membeli tempat di permukiman kumuh ini. Eksteriornya tampak seperti rumah bangsawan yang sangat tua, saya tidak tahu sudah berapa lama tempat itu ditinggalkan. Tetapi interiornya sangat mewah. Sejak Xiao Yu dan yang lainnya memasuki kota bulan purnama, Kiao Mingqi memerintahkan pertama kali untuk mengecilkan semua kekuatan dan menyembunyikannya di sini, dan tidak pernah keluar. Tuan, orang-orang Xiao Yu dalam beberapa hari terakhir ini telah mencari dengan cara seperti karpet, dan mereka akan segera kembali ke sini. Haruskah kita mengungsi? Zikle berkata, sebagai orang kepercayaan Kiao Mingqi, sejak Kiao Mingqi, ketika Yaji menjadi kapten pengawal, dia sudah menjadi pengikut Kiao Mingqi. Jadi semua orang takut pada Kiao Mingqi, dan hanya dia yang berani mengajukan pertanyaan tentang mundur. Kiao Mingqi masih berusia 30-an. Meskipun dia adalah kapten pengawal Yu Yaji, Kiao Mingqi juga tahu bahwa jika dia tidak berbakat, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi kapten pengawal Yu Yaji. Dia berlatih di bawah bimbingannya, dan sekarang dia akan menerobos Raja Surga. Pada level yang sama, dia lebih jelas tentang karakter Yajie, mengatakan bahwa jika seseorang benar, pelakunya akan membunuh. Saya telah diberitahu bahwa orang-orang kita akan segera datang ke sini, menyerang kota bulan. Kiao Mingqi berkata dengan dingin, jangan sebutkan mundur nanti. Melihat ini, Zikler tahu bahwa Kiao Mingqi siap untuk tinggal, dan dia bertanya, Tuan, bagaimana kita bisa mengatasi pencarian yang akan datang? Kiao Mingqi berkata, saya punya cara saya sendiri, Anda pergi untuk menyatukan kita semua. Ya, Zikler berjanji dan pergi. Kiao Mingqi berdiri sendirian di halaman, menatap langit, tidak dapat mengungkapkan kegembiraan atau kepahitannya. Hambar, seolah-olah menghadapi bahaya seperti itu, semuanya yang dia harapkan. Tidak butuh waktu lama bagi sekelompok orang untuk berkumpul dari segala arah. Ada lebih dari 100 orang. Kiao Mingqi menatap mereka dan berkata, saya tahu apa yang Anda pikirkan sekarang. Dia melirik wajah beberapa pria yang berpikir, dan berkata dengan ringan, pengusiran tidak mungkin. Mereka bertarung seperti kucing dan tikus dengan Xiao Yu. Tentu saja, mereka adalah kucing dan kami adalah tikus, tetapi tidak mudah bagi mereka untuk menangkap kami. Petik 2. Tuan, mari kita bicara, kita semua adalah bawahan Anda yang paling setia. Bahkan jika kami membiarkan kami mati, kami tidak akan pernah berkedip. Ah, Zikler merasakan dadanya sebelum dia selesai berbicara. Ada rasa sakit di hatinya, dan dia melihat ke bawah, tetapi cahaya pedang jatuh ke dadanya, aku. Apalagi yang ingin dia katakan, tetapi dia sangat marah sehingga dia jatuh terlentang dan matanya masih terbuka. Tidak menatap, siapa yang melakukannya. Tiba-tiba, lebih dari 100 orang tampak menggoreng seperti penggorengan, dan bahkan Kiao Mingqi tiba-tiba melihat dan dapat membunuh Zikler tanpa suara di depannya. Dia tidak memperhatikan bahwa orang yang menembak itu mampu. Pikirkan tentang itu, senjata keluar satu demi satu. Semua orang mengangkat senjata mereka dan melihat sekeliling. Namun, ditemukan bahwa di sekitar rumah besar yang tampaknya bobrok ini, ada sekitar 30 orang, yang masing-masing berusia tidak lebih dari 26 tahun, semuanya adalah tuan muda, membentuk lingkaran pengepungan. Xiao Yu. Kiao Mingqi sekilas melihat orang yang berdiri di atas aula di belakangnya, Xiao Yu yang pernah bertemu dengannya di kota Telo. Haha tersenyum, Xiao Yu berkata, ini aku. Kiao Mingqi mencibir dingin, karena aku belum meninggalkan kota Moyue, aku tahu bahwa suatu hari, kau pasti akan datang ke pintumu, tetapi aku tidak menyangka kau akan datang secepat ini. Mungkin kau bahkan tidak menyangka bahwa pemuda yang gagal kau bunuh tahun itu akan datang untuk mengambil nyawamu hari ini.
Xiaoyu berkata dengan dingin. Ya, aku tidak menyangka. Kiao Mingqi menatap Xiaoyu, tetapi aku bahkan tidak menyangka bahwa kau pikir kau bisa mengepung kami dengan tuan muda ini. Xiaoyu tertawa keras, membunuhmu semudah mencubit semut, bunuh. Dia mengeluarkan kata, bunuh, yang dingin, dan lebih dari 30 tuan muda di sekitarnya segera membantai dari atas istana. Niat membunuh yang kuat menyatu, membuat dunia ini dingin dan pahit. Cahaya ganda dan kegelapan. Kedua saudara Jin Duo Jin Tang dan dataran tinggi tidak pernah mendarat, mereka berdua menembak. Pada mereka, turbulensi kekuatan cahaya, turbulensi kekuatan gelap, kedua kekuatan saling bersilangan, dan segera mengembun menjadi kekuatan yang menghancurkan dunia. Bum bum bum, ditutupi oleh cahaya, lebih dari 50 atau 60 orang terbunuh oleh ratusan orang Kiao Mingqi, dan setengah dari mereka disingkirkan sekaligus. Yaking mengguncang jubah naga dan Phoenix. Raungan, desis, Long Yin Fengming, naga petir bermata tiga dan Phoenix gerhana terbang keluar dari jubah pada saat yang sama. Jubah gerhana mengelilingi Yaking untuk melindunginya, sementara naga petir bermata tiga membawa guntur dan kilat dan bergegas turun. Krisis kali ini bahkan lebih kuat. Naga petir bermata tiga menukik, melebarkan sayapnya, melepaskan petir penuh ember, membungkus semua orang di dalamnya, dan memusnahkan lebih dari 30 orang dalam sekejap, semuanya kuat. Lakukan, jika kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan mendapat kesempatan. Pegang, siapapun yang lambat tidak akan punya kesempatan untuk berlatih. Chong, itu milikku, jangan pegang aku. Kiao Mingqi berubah menjadi hijau. Xiaoyu tersenyum awalnya, kelompok tertua Kiao Mingqi tidak lebih dari 26 tahun, dan yang termuda seperti Xing Luyun, yang bahkan tampak berusia 17 atau 18 tahun, tetapi tidak pernah menyangka mereka begitu kuat. Ini hanyalah sekawanan serigala. Oh, Kiao Mingqi berani tinggal di sini. Jika sekelompok orang ini menyerangnya bersama-sama, Kiao Mingqi bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia akan benar-benar mati. Dia segera mengeluarkan kecepatannya dengan kecepatan penuh dan mengubahnya menjadi streamer untuk menembak di ketinggian tinggi. Seperti cahaya, bagaimana Xiaoyu bisa membuatnya berharap? Ketika dia melihat tubuhnya bergerak sedikit, dia muncul di depan rute pelarian Kiao Mingqi seperti hantu, dan kakinya jatuh ke arah Kiao Mingqi. Keterampilan bertarung, kaki guntur. Seketika, 96 kaki membentuk bayangan kaki, menutupi langit, seolah-olah menutupi rumah bangsawan yang ditinggalkan ini, membawa semua jenis guntur dan kilat, menutupi Kiao Mingqi, lalu jatuh. Kecepatan dan kekuatan telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Ketika Kiao Mingqi melihat ini dan tertawa, dia bertanya pada dirinya sendiri, jika Xiaoyu dan yang lainnya bergabung, mereka mungkin tidak akan kalah, tetapi mereka tidak bergabung, dan tidak menggunakan keterampilan bertarung yang mengerikan dari pembunuhan legendaris Pat. Kiao Mingqi memiliki keyakinan mutlak untuk melawannya, ia membunuh sebelum menggunakan keterampilan bertarungnya yang mengerikan. Dia bukan Yo Mingqi yang asli lagi. Di kota Telo, Kiao Mingqi hanya memiliki kekuatan tingkat menengah yang paling suci, tetapi sekarang, dia telah menyentuh tepi bawahan Uranus, dan dapat kapan saja memasuki wilayah Uranus. Jika Xiaoyu meremehkannya, maka dia memiliki keyakinan mutlak untuk memberi Xiaoyu pukulan keras. Kaki guntur adalah teknik bertarung tingkat atas, tetapi kekuatannya sangat terbatas. Kiao Mingqi menyerang dengan hampir seluruh kekuatannya. Yah, semburan gas meledak. Keduanya terbang kembali pada saat yang sama dan saling memandang. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Xiaoyu. Tubuhnya bergerak dan dia menyerang lagi. Sikat, pedang panjang yang tajam muncul di tangan Kiao Mingqi, dan dia memukul Xiaoyu dari kejauhan. Siapakah House of the Dragon Fist? Xiaoyu sama sekali tidak menggunakan senjata apapun, bahkan dengan tinjunya sendiri dan tanpa menggunakan sarung tangan penguasa, dia menghantam pedang tajam itu. Oh! Kiao Mingqi merasakan kesemutan di lengannya, dan dia lebih dendam, tetapi hampir tidak dapat memegang pedang tajam di tangannya, dan terbang mundur sambil mengerang. Xiaoyu menggelengkan kepalanya. Dengan kecewa, kupikir kau bisa membiarkanku bertarung banyak, tetapi sayangnya, kau lebih buruk dari Pate. Aku sama sekali tidak berharga. Kau terlalu gila. Yo Mingqi memutar wajah tuanya. Awalnya, dia ingin membunuh Xiaoyu, tetapi dia bisa melakukannya dengan mengangkat tangannya. Sekarang Xiaoyu begitu diejek dan dicemooh, bagaimana mungkin dia tidak malu? Xiaoyu tersenyum acuh tak acuh, dan berkata,
tidak percaya. Kalau begitu, ambil saja keterampilan bertarung kaisarku. Keterampilan bertarung kaisar. Begitu dia menunjukkan keterampilan bertarung ini, Xiao Yu langsung menyerupai dunia dan kaisar yang sombong. Momentum yang baru saja mekar, membuat wajah Kiao Mingqi berubah drastis. Pada saat ini, Kiao Mingqi merasa bahwa dia tampak seperti seorang bangsawan, rakyat jelata, dan penjahat, sementara Xiao Yu adalah seorang kaisar, seorang guru, seorang sipir penjara, dan penguasa hidup dan matinya sendiri. Raung, di bawah penindasan semacam ini, Kiao Mingqi tidak tahan. Dia berteriak ke kepala dan berteriak, mengguncang kekuatan seluruh tubuh, mengubahnya menjadi cahaya pedang, manusia dan pedang bersatu, dan memukulnya dengan keras. Bahkan jika mereka mati, mereka semua harus mati bersama. Momentum tragis yang dilepaskan oleh Yao Mingqi sama menakjubkannya. Tetapi Xiao Yu masih berdiri tegak. Sampai Kiao Mingqi menebas dengan pedang, Xiao Yu hanya melambaikan tangan dan meninju, seolah-olah dia telah mengumpulkan jenis pukulan kekaisaran yang aku hormati, sehingga hanya ada satu pukulan di dunia ini. Klik, pedang tajam itu patah sebagai tanggapan. Kiao Mingqi juga menjerit, seperti layang-layang yang terputus, terbang mundur dari langit, menghantam dinding dengan keras dan merobohkan dinding itu. Xiao Yu mendarat di udara, menghadap Kiao Mingqi. Haha, Kiao Mingqi menuangkan banyak darah ke mulutnya, dan tertawa keras. Xiao Yu, bahkan jika kamu bisa membunuhku, kamu tidak akan dikubur bersamaku. Aku akan dikubur bersamamu, terserah kamu. Xiao Yu mengejek, tentu saja aku tidak bisa, tetapi seseorang bisa. Kiao Mingqi mencibir, yaitu, pada saat ini, kekuatan yang mengerikan tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, berpusat pada sebuah rumah bobrok di belakang rumah bangsawan yang ditinggalkan, dengan cepat menutupi segala sesuatu dalam jarak 100 meter dari rumah bangsawan yang ditinggalkan itu. Jejak kekuatan di udara berfluktuasi. Seolah semuanya terhalang. Kekuatan ruang. Xiao Yu meledak menjadi neraka dengan kedua matanya. Dia tidak punya banyak waktu untuk memikirkannya sebelum dia bergegas menuju rumah bobrok itu. Kiao Mingqi, yang baru saja pindah dan terluka parah, menggeram dan bergegas dengan putus asa. Pada saat ini, Kiao Mingqi terluka parah, tetapi dia memiliki mentalitas fana. Kekuatan yang dia gunakan untuk memulai sedikit sebanding dengan kekuatan para master tingkat rendah. Pengadilan kematian. Xiao Yu sangat marah dan menghancurkan masa lalu dengan pukulan. Tinju ini adalah lolongan naga dalam tinju naga. Kekuatannya luar biasa. Jika dia terkena, Kiao Mingqi pasti akan mati, dan Kiao Mingqi tidak memiliki pertahanan, jadi dia hampir mati. Pada saat ini, kekuatan ruang aneh yang terbentuk di kehampaan tiba-tiba memadatkan tinju besar seukuran rumah, dan meledak ke Xiao Yu. Xiao Yu terpaksa mundur. Pada titik ini, semua orang melihat perubahan dalam situasi. Semua orang mendongak. Saya melihat seorang pria terbang keluar dari rumah bobrok. Pria ini baru berusia 32 atau 3 tahun, tetapi wajahnya gila. Yu Yunli. Wang Liangfeng melihat orang itu dan memecahkan namanya dengan teriakan. Dia adalah cucu kedua Yu Yaji, Yu Yunli. Pria di udara itu tertawa keras. Xiao Yu, penguburan. Di bawah kekuatan ruang ini, kecuali orang yang menguasai misteri ruang angkasa tertinggi seperti Raja Panah Ling Sun Xin dapat memecahkannya. Yu Yunli mencibir, dan melihatnya dengan cepat menyanyikan mantra, dan menyaksikan pada saat itu, kekuatan ruang angkasa mengembun menjadi raksasa kecil dengan tinggi lebih dari 3 meter. Melihat raksasa kecil yang terbentuk oleh kekuatan ruang angkasa ini, hati Xiao Yu sedikit tenggelam. Dia bisa mengerti mengapa Raja Panah Raja Zhongxun memilih untuk mendirikan kota bulan dan panah di kota bulan-bulan. Tidak disangka ada kekuatan ruang angkasa seperti itu di kota bulan-bulan. Menyerahlah dan melawan, di ruang angkasa ini, tuan kedua tidak terkalahkan. Kiao Mingqi tertawa ragu-ragu. Xiao Yu mencibir dingin, kurasa tidak. Kalau begitu biarkan kamu Xiao Yu mati di sini dulu. Begitu Yu Yunli melambaikan tangan, raksasa ruang angkasa kecil itu segera memberontak, dan meninju. Dengan satu pukulan, ruang itu hancur, dan banyak celah di ruang angkasa muncul, mencabik-cabik Xiao Yu dan yang lainnya, membuat mereka hampir tidak bisa berdiri diam. Keterampilan bertarung ruang angkasa, kekacauan. Xiao Yu melangkah maju, kekuatan pengekangan ruang yang kuat terbentuk, dan segera membentuk celah ruang yang retak, bahkan raksasa ruang angkasa kecil itu juga tertahan. Raungan. Raksasa ruang angkasa kecil itu meraung, dan kekuatan pengekangan melonjak,
tetapi tidak runtuh. Qiao Mingqi dan Yu Yunli tampak ngeri. Oke, ini Xie Aoyu. Luar biasa, luar biasa. Yu Yunli mencibir. Bahkan jika kamu memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan ruang, kamu tidak dapat menghancurkan penutup dinding ruang ini, jadi kamu tidak dapat menembakku. Aku punya cara untuk membunuhmu. Ketika dia selesai berbicara, dia melantunkan mantra itu lagi. Kekuatan ruang di dalam penutup dinding ruang mengamuk seperti air mendidih. Dia tidak bisa keluar dari penutup dinding ruang, tetapi kamu tidak bisa bersembunyi di dalam, jadi aku bisa menembakmu di luar. Sebuah suara menyeringai terdengar,